Shalom pemirsa CB Indonesia semua. Senang rasanya kita dipertemukan lagi dengan saya di dalam pembahasan buku Agama yang Bersinar. Buku ini diambil dari tulisan Nyonya Ellen G. White supaya kita semua boleh belajar dari sini untuk mengetahui dengan bahasa yang sederhana dan jelas tentang bagaimana kebenaran Tuhan yang akan kita pelajari di sini. Sebab itu, bacaan kita kali ini saya ambil dari halaman 63 dengan judul Dalam Kehendak dan Hukum Tuhan. Ayat intinya terambil dalam Mazmur 40 ayat 8 dan 9. Kita boleh mengambil Alkitab kita bersama-sama untuk menyimaknya. Lalu aku berkata, sungguh aku datang. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Aku suka melakukan kehendak-Mu, ya Tuhanku. Taurat-Mu ada dalam dadaku. Penebus yang menyangkal diri sepanjang perjalanan hidupnya yang penuh kasih di atas dunia adalah suatu gambar hidup dari sifat hukum Tuhan. Khotbah di atas bukit, halaman 59 dan 60. Dari judul kita boleh melihat bahwa dari judul saja sudah mengatakan dalam kehendak dan hukum Tuhan. Jadi semua kehidupan kita harus sesuai dengan kehendak dan hukum Tuhan supaya kita selalu lebih dekat kepadanya, karena kita boleh melihat bahwa di dalam kitab suci itu adalah semua tentang tertulis tentang Tuhan sendiri, yang di sini dikatakan bahwa gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Jadi pada saat kita melihat akan kebenaran, berarti kita sedang melihat akan kehidupan Yesus, cerita Yesus, perjalanan hidupnya, sehingga kita boleh melihat akan kehendaknya yang terjadi. Dan juga pada saat kita melihat kehendaknya, maka ada satu Taurat di sana yang akan kita pelajari, lalu kita tanamkan di dalam dada kita sebagai satu pedoman untuk kehidupan kita pada saat kita berjalan untuk dekat dengan Dia. Kita ingat di sini bahwa penebus yang menyangkal diri. Kalau kita ingat bahwa seorang penebus berarti dia sedang datang untuk menjadi satu korban untuk menolong sesamanya. Begitupun dengan Tuhan, Dia datang sebagai penebus untuk menolong kita orang-orang berdosa. Tetapi bukan hanya menebus saja, tetapi Dia juga sangkal dirinya untuk datang ke dunia untuk disalibkan. Jadi di sepanjang perjalanan hidupnya itu selalu dipenuhi dengan kasih, sehingga pada saat dia ada di dunia itu dapat menceritakan gambaran hidupnya sebagai satu sifat hukum yang harus kita ikuti, karena itu adalah teladan yang Dia sudah berikan kepada kita. Perjalanan hidupnya itu tidak mudah, tetapi Dia sanggup untuk melewatinya. Begitupun kita sebagai umat Tuhan, kita diajarkan bahwa dari kehidupan Tuhan, dari gambaran hidup Tuhan atau sifat hukum Tuhan, kita dapat belajar bahwa Tuhan bisa melewatinya. Dia datang untuk menebus kita, berarti kita juga bisa sanggup untuk melewatinya. Jadi pelajaran kita kali ini memberikan kita, membuka lagi pikiran kita bahwa pada saat kita melihat kehidupan tentang Tuhan, berarti kita sedang melihat akan kasih-Nya. Kita sedang melihat akan gambar hidupnya yang penuh dengan sifat kebenaran atau sifat hukum Tuhan yang selalu kita lihat. Sejak kecil ia digenggam oleh satu maksud. Ia hidup untuk mendatangkan berkat kepada orang lain. Alfa Omega jilid 5 halaman 60. Baik, sangat menarik ya. Dimana pada saat Tuhan masih kecil saja Dia sudah memiliki satu tanggung jawab atau satu maksud untuk kehidupan selanjutnya atau kehidupan masa depannya. Jadi sejak kecil Dia sudah genggam akan maksud itu, sehingga ia hidup hanya untuk mendatangkan berkat buat orang lain. Jadi kita kalau pelajari sini, kalau kita diposisikan sebagai Tuhan, maka kita mungkin merasa tidak sanggup atau kita pun tidak sanggup untuk melakukannya. Tetapi Tuhan pada saat Dia sudah menggenggam akan maksud itu, sehingga hidupnya itu selalu mendatangkan kebaikan atau berkat buat orang lain. Jadi kehidupannya di dunia ini bukan untuk foya-foya atau untuk datang melakukan sesuatu yang dia mau, tetapi dia datang untuk menjadi penebus, untuk menjadi satu berkat kepada orang-orang yang mau menerimanya. Jadi pada saat kita mau menerimanya, itu akan menjadi satu berkat untuk kehidupan kita.
bukan untuk kehidupan dia, tetapi buat kehidupan kita. Yang sebagai orang berdosa, kita tidak sanggup untuk menebus akan dosa kita sendiri. Ia menunjukkan kesabaran yang tidak dapat diganggu oleh barang sesuatu pun, dan keteguhan dalam kebenaran yang tidak sudi mengorbankan kejujuran. Dalam prinsip yang kokoh seperti batu karang, hidupnya menunjukkan sifat kesopanan yang tidak mementingkan diri sendiri. Alfa Omega Jilid 5 halaman 58 dan 59. Baik, ini lagi kembali lagi menceritakan kisah hidup Yesus, di mana kisah hidup Yesus ini menunjukkan satu kesabaran yang tidak dapat diganggu. Kesabarannya itu pun tidak dapat disentuh oleh barang sesuatu pun, ataupun keteguhan dalam kebenaran itu tidak sudi untuk mengorbankan kejujuran. Jadi Tuhan ini sangat jujur ya, dimana dia selalu teguh pada prinsipnya. Dia selalu berdiri dengan apa yang dia sudah genggam selama ini. Jadi semua dari kesabaran, keteguhan hati dan kepercayaannya tentang kebenaran itu dia sudah selalu hidupkan di dalam dadanya. Kita ingat di sini bahwa Taurat, dia berjanji bahwa Taurat Tuhan itu selalu ada dalam darah dia sendiri, atau darah Tuhan Yesus. Jadi kita ingat di sini bahwa dia sudah menanamkan satu benih yang baik, atau sudah menanamkan satu benih kebenaran dalam kehidupannya, sehingga dia tetap berprinsip bahwa kehidupannya itu tidak boleh mengorbankan akan kejujuran yang selama ini dia sudah imani. Dalam prinsip yang kokoh seperti batu karang, hidupnya menunjukkan sifat kesopanan yang tidak mementingkan diri. Jadi Tuhan ini memiliki satu prinsip ya. Jadi prinsip itu sangat kokoh seperti batu karang. Kalau kita mendengar kata batu karang berarti sangat kuat, sangat kokoh pada tumpuan itu. Jadi dia sudah memiliki satu fondasi yang kuat sehingga tidak bisa diganggu gugat lagi, yaitu batu karang. Begitupun kehidupan Yesus, dia sudah memiliki satu prinsip yang kokoh seperti batu karang itu. Jadi hidupnya itu terus menunjukkan akan sifat kesopanan dan sifat tidak mementingkan diri, tetapi dia mau untuk menjadi berkat buat orang lain atau buat kita yang masih berdosa ini. Jadi dia datang memberikan kita contoh dengan prinsip yang kokoh yang dia miliki tentang kebenaran, untuk kita dapat menirunya, untuk kita dapat membuat itu sebagai satu contoh untuk kita bertumbuh untuk setiap hari lebih dekat kepadanya. Ada juga yang suka bergaul dengan dia, merasa damai kalau ia ada. Akan tetapi banyak juga yang menghindari dia, sebab mereka tertemplak oleh hidupnya yang tidak bercela itu. Teman-temannya, orang-orang muda, membujuk dia supaya melakukan apa yang mereka lakukan. Ia pintar dan gembira. Mereka merasa senang kalau ia ada, serta menyambut gembira anjuran-anjurannya yang selamanya siap sedia. Tetapi mereka tidak sabar akan sikapnya yang amat berhati-hati dan menyebut dia seorang yang berpandangan sempit dan picik. Yesus menjawab, ada tertulis, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya yang bersih? Dengan menjaga sesuai dengan firman-Nya. Dalam hatiku, aku menyimpan janji-janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Mazmur 119 ayat 9 dan 11. Apabila ditanya, mengapa ia tidak mengikuti senda gurau anak-anak muda Nazaret? Ia berkata, ada tertulis, atas petunjuk peringatanmu aku bergembira, seperti atas segala harta. Aku hendak merenungkan tita-titamu dan mengamati jalan-jalanmu. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapanmu. Firman-Mu tidak akan kulupakan. Mazmur 119 ayat 14 sampai 16. Alfa Omega Jilid 5 halaman 82 dan 83. Baik, pelajaran kita sangat menarik ya, di mana kehidupan Tuhan ini sangat dirindukan oleh banyak orang. Jadi orang yang bergaul dengan ini sangat merasa damai kalau dia ada. Tetapi ada juga orang yang mau untuk menghindari dia, karena mungkin pada saat mereka bertemu dengan Yesus, mereka tidak sanggup untuk ditegur dengan kata-kata yang keluar dari mulut Yesus. Jadi pada saat
kita ingat di sini bahwa kalau ada perkumpulan berarti ada sesuatu yang mungkin kita segani di situ. Begitupun dengan orang yang mungkin sudah mengetahui kebenaran tetapi mereka tidak mau untuk dekat dengan Yesus sehingga mereka menghindari Dia. Kita ingat di sini bahwa banyak orang yang sangat rindu untuk dekat dengan Yesus. Begitupun dengan orang-orang percaya kepada Tuhan. Mereka sangat rindu untuk setiap hari hanya bertemu dengan Yesus. Tetapi orang yang mungkin mengatakan hidupnya sudah benar sehingga pada saat dia ingin bertemu dengan Yesus, dia kembali mencari jalan lain untuk menghindari Tuhan. Jadi itulah kebanyakan contoh orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Mereka mengatakan percaya, tetapi pada saat mereka bertemu langsung dengan Yesus, mereka mencari jalan untuk menghindar. Karena pada saat mereka melihat akan kehidupan Yesus, mereka langsung merasa bahwa Dia tidak bercela. Lalu kenapa kita bertemu dengan Dia? Jadi mereka mencari jalan supaya tidak bertemu dengan Yesus. Tapi kita di sini bahwa kita semua rindu untuk bertemu dengan Dia. Teman-temannya orang muda membujuk dia untuk melakukan apa yang mereka lakukan. Jadi Tuhan ini diajak oleh teman-teman masa mudanya untuk melakukan sesuai dengan apa yang mereka lakukan itu. Tetapi Tuhan tidak mau untuk mengikuti apa yang mereka lakukan itu. Karena mungkin Tuhan sudah mengetahui bahwa itu adalah satu hal yang salah, yang tidak perlu untuk diikuti. Sehingga dia memilih untuk tetap pada prinsip. Ia pintar dan selalu gembira. Mereka merasa senang kalau ia ada, serta menyambut anjuran-anjurannya selamanya siap sedia. Tetapi mereka tidak sabar akan sikapnya yang amat berhati-hati dan menyebut dia seorang yang berpandangan sempit dan picik. Jadi kita lihat di sini bahwa Tuhan ini sangat pintar, dia selalu ceria dan juga dia akan membuat orang yang terdekat itu merasa nyaman atau merasa senang kalau dia ada. Dan juga dia selalu memberikan anjuran akan hal kegembiraan kepada semua orang muda yang berada dekat dia untuk selalu siap sedia melakukan hal atau menyambut gembira anjuran-anjuran yang diberikan itu. Tetapi ada yang mereka tidak sukai dari orang-orang muda ini adalah Tuhan itu memiliki satu sifat yang sangat berhati-hati ya. Jadi amat berhati-hati untuk melakukan sesuatu sehingga mereka tidak sabar dengan sifat itu. Mereka mengatakan bahwa Tuhan ini berpandangan sempit dan picik. Tetapi di balik dari apa yang mereka lihat, Tuhan sedang mengetahui bahwa kehidupan ke depan itu seperti apa. Sehingga dia tidak melakukan hal itu karena dia tahu itu akan salah pada saat dia melakukannya. Yesus menjawab, ada tertulis, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaga sesuai dengan firman-Nya. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Baik, jadi pelajaran kita sangat penting ya. Jadi pada saat teman-temannya mengajak dia untuk melakukan sesuai yang mereka lakukan itu, dia kembali lagi mengingat akan isi Alkitab, gulungan akan kitab itu dengan satu kalimat, yaitu ada tertulis dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya yang bersih. Jadi Tuhan berprinsip bahwa kelakuan yang dimiliki saat ini itu sudah bersih. Jadi dia tidak boleh melakukan sesuai dengan anak-anak muda yang mungkin kehidupan mereka tidak ketahui akan kehidupan masa depan mereka. Tetapi Tuhan sudah mengetahui masa depan dia. Dia sudah menggenggam sesuatu maksud akan kedepannya sehingga dia tidak mau untuk melakukan itu. Apabila ditanya mengapa ia tidak mengikuti sandagura anak muda itu, ia berkata, ada tertulis, ada petunjuk peringatan-peringatan akan bergembira seperti atas segala harta. Aku hendak merenungkan tita-titamu dan mengamat-amati jalanmu. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapanmu. Firmanmu tidak akan kulupakan. Baik, di akhir pelajaran kita sangat menarik ya, dimana maka banyak orang yang bertanya,
kenapa Tuhan tidak mengikuti senda gurau yang anak-anak muda Nazaret itu lakukan. Lalu pada saat pertanyaan itu timbul, pada saat orang-orang itu menanyakan kepada dia, dia menjawab, ada tertulis, atas petunjuk peringatan-peringatanmu aku bergembira seperti atas segala harta. Jadi pada saat peringatan-peringatan itu datang, dia sudah gembira karena dia sudah ditegur untuk tidak melakukannya, sehingga dia gembira dan mengambil itu sebagai satu harta yang sangat berharga pada saat dia terima. Jadi dia akan merenungkan tita-tita yang Tuhan berikan kepada dia. Dia juga akan mengamati jalan kehidupannya. Dan dia bergemar dalam ketetapan-ketetapan yang Tuhan sudah firmankan dalam firman-Nya untuk dia tidak bisa lupakan. Jadi pelajaran kita sangat menarik di sini ya. Jadi pelajaran kita memberikan kita contoh lagi, membuka pikiran kita bahwa Tuhan sudah memiliki satu prinsip yang kokoh yang dia sudah berikan untuk kehidupan kita pada saat dia datang untuk menjadi contoh kita di dunia ini, untuk memberikan kita pelajaran. Lalu apakah pada saat kita diberikan pelajaran ini, apakah kita mau menerimanya atau tidak? Karena sukacita surga itu sudah datang kepada kehidupan kita, tetapi kembali lagi sukacita itu kita mau terima atau tidak, itulah urusan kita. Mungkin ini saja yang dapat saya bahas. Kiranya kita bertemu di pertemuan selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.